Budi. Dia tarik juga nih buat ngedekat dengan dia. Dan mereka bertiga ini akhirnya berpeganganlah pada sebuah dry box yang ukurannya hanya 2 kali papan catur dengan tebal 30 cm sebagai pelampung mereka, guys. Gak lama dari itu Pak Dodi ini ngelihat Pak Budi yang masih megang kamera nih, guys. Nah, jadi Pak Dodi panggil nih, sini lepasin aja kayak gitu. Kemudian Pak Dodi ini mendekatlah ke mereka. Setelah itu mereka diterpa lagi sama ombak yang besar dan menghalangi pandangan mereka. Tapi di sini nih mereka masih ngeliat kalau Kak Bagus, salah satu kru mereka, itu berhasil naik ke kapal dengan 3 orang warga lokal nih, guys. Namun saat mereka berusaha untuk berenang dan mendekati kapal tersebut, ombak nih mulai datang lagi dan kapal tuh mulai terseret lagi lebih jauh, sehingga mereka ini memutuskan untuk berpisah nih, guys. 4 orang masih berpegangan di dry box tadi sebagai pelampung, dan 3 orang warga lokal dan salah satu kru dari tim jejak TV7 ini, yang Kak Bagus ini naiklah ke kapal kayu tersebut bersama 3 orang warga lokal tuh, guys. Nah guys, kemudian 4 orang yang bertahan di dry box ini, guys, terus mengapung selama 24 jam, kalian bayangin, sebelum akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau kecil. Kejadian ini benar-benar di luar nalar dan benar-benar kayak di sinetron nih, guys. Lalu setelah itu, guys, mereka benar-benar bertahan hidup di pulau kecil ini. 4 kru tim jejak petualang ini, Pak Dodi, Pak Budi, Medina, dan juga Kak Wendy ini benar-benar minum dari akar-akar pohon nih, guys. Terus mereka nyari sisa-sisa botol air mineral dan mereka bagi tuh, ditutup botol nih, minum kayak gitu. Satu tutup botol tuh 1 orang. Kalau mereka kelaparan, mereka tuh cuma nyari kayak siput-siput, kepiting, ataupun juga ikan-ikan kecil nih, guys. Terus pada hari kedua mereka di pulau kecil itu, mereka tuh hujan turun dengan derasnya dan mereka menampung air hujan tersebut menggunakan dry box yang dia gunakan sebagai pelampung tadi. Lalu mereka bisa minum sepuasnya agar terhindar nih dari dehidrasi. Mereka nih sempat mikir, Bagus gimana ya? Bagus selamat gak ya? Tapi mereka ngerasa kalau Bagus ini pasti aman-aman aja, karena mereka ngeliat banget kalau Bagus ini naik ke kapal bersama 3 orang warga lokal nih, guys. Nah, jadi mereka pasti ngerasa Bagus ini udah dibawa sama 3 orang yang udah pasti tahu daerah tersebut nih, guys. Di sisi lain, sejak peristiwa itu terjadi, sang pemilik perahu ini mulai aneh. Loh, kok kenapa sih orang yang nyawa perahu dia nih nggak sampai-sampai di Timika beserta rombongannya nih, guys. Sehingga setelah ditunggu 2 hari, tepat pada tanggal 8 Juni tahun 2006, pada hari Kamisnya nih, sang pemilik perahu memutuskan untuk